Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan lanjutkan soal nomor 27 ya. Gambar berikut mengilustrasikan mekanisme suatu reaksi. Oke, ini ada grafik ya, grafik energi versus koordinat reaksi. Pernyataan yang tidak sesuai dengan gambar tersebut adalah, oke baik ini sebenarnya cara baca grafik energi aja versus koordinat reaksi. Itu cara yang tidak sesuai ya. Sedikit gambaran, ini berarti di sebelah kiri itu reaktan, terus yang paling kanan ini produknya. Nah ini ada 2 jalur ya, jalur satu itu 1 kali aja tahapnya, kalau jalur 2 ini naik dikit, terus ini intermediate 1 berubah lagi, tahap kedua, sampai sini intermediate 2 terus tahap 3 jadi produk. Nah jadi ada 3 tahap kalau di kurva kedua, kurva pertama 1 tahap aja. Yang mari kita cek pernyataan-pernyataannya yang aduh, kurva 2 menunjukkan adanya beberapa tahap reaksi, betul ya? Ada 3 nih, 1, 2, 3. Laju reaksi pada kurva 1 lebih besar dari kurva 2. Oke. Jadi kalau dari grafik ini untuk menentukan mana yang lebih cepat lewat jalur 1, jalur 2, kita lihat energi aktivasinya. Energi aktivasi itu yang mana? Energi aktivasi itu ini, puncak diselisihkan dengan reaktan. Nah, jelas kan? Kalau kalau kurva 2 kan puncaknya yang pertama di sini nih, kecil banget. Yang kedua di sini, lebih pendek daripada kurva 1. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa energi aktivasi kurva 1 itu lebih besar daripada energi aktivasi kurva 2. Nah, kalau energi aktivasinya lebih tinggi maka lebih lambat. Berarti siapa yang lebih cepat? Yang lebih cepat adalah si kurva 2 lebih cepat. Laju reaksi pada kurva 1 lebih besar dari kurva 2. Berarti salah ya? Harusnya laju reaksi yang kurva 1 nih yang lebih harusnya yang kurva 2 lebih cepat. Kurva 1 lebih lambat karena energi aktivasinya lebih besar. Ini seharusnya yang tidak sesuai. Yang B kan kita mencari yang tidak sesuai ya, tapi kita periksa dulu juga untuk yang C. Energi pengaktifan atau energi aktivasi kurva 1 lebih besar daripada kurva 2. Ya benar tadi udah kita bahas ya. Pada kurva 2 menunjukkan beberapa senyawa antara. Ini benar juga, ini senyawa antara tuh yang di sini nih. Ini, sini ada beberapa, ada 2 lebih tepatnya. Kemudian kurva 1 menunjukkan reaksi tanpa katalis. Nah, kita nggak tahu apakah ini reaksi ini tanpa katalis atau enggak. Tapi biasanya kalau yang tanpa katalis dia emang 1 tahap aja. Nah, karena ini kurva 1 kan 1 tahap juga ya. Jadi kemungkinan kurva 1 memang tanpa katalis. Oke, itu aja sih. Berarti yang paling tidak sesuai adalah yang B. Kita sekalian di video ini lanjutkan untuk soal nomor 28 ya. Nah, ini dia. Berikut adalah grafik konsentrasi terhadap waktu untuk reaksi A menjadi 1,5 B tambah C pada 25 derajat Celcius. Ini ya grafiknya ya. Pada reaksi dan tetapan laju untuk reaksi di atas adalah, oke. Ini karena ini coba dilihat ya, ini konsentrasi versus waktu berarti jelas dia hukum laju terintegrasi ya. Sama dalam hal ini kita pakai grafik untuk menganalisanya. Ini kan ada 3 kurva ya. Kurva yang akan kita fokuskan itu hanya yang reaktan saja, yang A. Nah, ciri-ciri reaktan berarti konsentrasinya selalu berkurang. Berarti reaktan tuh yang warna biru ya. Yang ini. Yang lain, yang produk nggak usah dipedulikan karena kita mau mencari orde reaksi sama tetapan lajunya saja. Nah, gimana tuh cara nyarinya? Jadi ada beberapa ini ya, apa namanya, parameter. Ada beberapa parameter yang perlu kita ketahui untuk menentukan dia orde berapa. Pertama lihat bentuk grafik ya. Untuk orde ini karena ini opsinya ada 0, 1, 2. Kita bandingkan satu persatu ya. Kalau orde 0 itu grafiknya konsentrasi versus waktu itu pasti lurus, lurusnya ke bawah ya, miring kayak gitu. Ini kan agak melengkung berarti nggak mungkin orde 0.
nggak mungkin orde 0. Orde 1 sama orde 2, nah yang ini nih, yang melengkung nih kalau dari segi bentuk ya. Ini sama-sama melengkung, cuman emang kelengkungannya beda ya, tapi sama-sama melengkung. Nah masalahnya, gimana nentuin orde 1 sama orde 2? Kita nggak bisa hanya melihat, bentuknya saja, kita harus menentukan atau menghitungnya secara kuantitatif karena bentuknya mirip nih, grafik orde 1 sama orde 2. Apa yang membedakan? Yang membedakan ini ya, untuk orde 1, waktu paruh tidak dipengaruhi konsentrasi. Kalau orde 2 dipengaruhi, waktu paruhnya dipengaruhi konsentrasi. Nah, jadi nanti kita akan coba hitung waktu paruh di beberapa titik, apakah dia berbeda-beda tergantung konsentrasi awal yang kita pakai. Kalau ternyata dia berbeda-beda, berarti dia orde 2. Kalau ternyata dia tidak berbeda-beda, berarti dia orde 1 gitu ya. Nah, untuk biar lebih enak kita perbesar gambarnya. Ini konsentrasinya, ini sebentar. Ini tuh ada 0, ini harusnya 0,09 ya di sini ya. Oke, kita fokus ke grafik biru saja. Pertama kita ambil titik dari sini deh. Titik awal 0,1 berarti untuk dia mencapai waktu paruh berarti kan dia harus setengahnya dari 0,1 berarti 0,05 di sini. Oke, kalau dari, tinjauan satu aja ya, satu ke satu aksen, waktu paruhnya kan terbaca berapa nih dari 0 ke 15 menit ya, 15 menit. Nah kita pakai, yang lain. Sekarang kita pakai titik yang lain, misalnya kita pakai awalnya 0,08 di sini, terus setengahnya 0,08 kan 0,04 ini ya, 0,04 sini ya. Nah jadi dari 2 ke 2 aksen, ini berapa nih berarti? 5 sampai 20. Nah 20 kurangi 5, 15, 15 menit juga. Sama berarti ya, beda titik tapi waktu paruhnya sama. Berarti waktu paruh ini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, berarti dia orde 1 gitu ya. Tapi biar memastikan kita ambil satu titik lagi, satu titik yang mudah dibaca deh. Kita ambil titik 0,5, 0,05, titik 3, 0,05 berarti setengahnya 0,025, 0,025 berarti sekitar sini, ini di sini. Oke, awalnya 15 terus jadi 30 ya. Dari 3 ke 3 aksen, T setengahnya adalah 30 kurang 15, 15 juga. Berarti fix ya ini orde 1. Ya berarti yang benar itu adalah orde 1 ya, yang ini ya. Baik, berarti jawabannya antara kalau enggak A ya, C. Nah sekarang gimana nih kita menghitung tetapan lajunya? Tetapan lajunya ngitungnya adalah kayak gini. Ini kita hapus dulu ya. Untuk orde 1, nih T setengahnya itu rumusnya kayak gini. T setengah itu sama dengan ln 2 per K. Ini ya. Berarti kalau kita pindah ruas, K itu sama dengan ln 2 per T setengah. Tadi T setengahnya kita sudah dapat kan 15 menit kan. Ini kan satuannya dalam menit juga nih konstanta lajunya. Nah kita masukkan aja 15. Ln 2 dibagi 15. Ln 2 dibagi 15. Berapa nih? 0,0462. Orde 1 ya berarti satuannya menit pangkat min 1.
0,0462. Oke, jawabannya adalah yang C. Selesai sudah pembahasan soal nomor 28. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.